Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda syakirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ikhwanihi wa tabi'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari pada hari Jumat, hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersua di studio Ruas TV ya. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini adalah kebersamaan yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kita, tadabbur Al-Quran kita dalam Al-Quran surat Al-Anfal, dan perpisahan adalah perpisahan yang penuh maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Nah, tak terasa kita sudah berada di tadabbur Al-Quran surah Al-Anfal bagian yang ke-8. Kita akan masuki tadabbur ya, kajian faidah-faidah atau fawaid yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Anfal. Yang pertama, di antara faidah-faidah pelajaran-pelajaran berharga dalam Al-Quran surat Al-Anfal itu adalah ada kaitannya dengan persatuan umat dan ukhuwah ya. Kita kemarin baru melaksanakan Hari Raya Idul Fitri ya, secara bersatu, berukhuwah. Kemudian Idul Adha juga seperti itu, bersatu, berukhuwah, meskipun mungkin ada sedikit perbedaan, tapi bukan berarti berbeda itu adalah berpecah. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikabarkan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, mahalnya ya nilai persatuan umat itu, bahwasanya bersatu itu adalah bagian dari kualitas iman kita ya. Ketika kita menjaga ukhuwah, persaudaraan, persatuan, itu menunjukkan kualitas iman kita berbanding lurus dengan kualitas ukhuwah, persaudaraan, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada gambar ilustrasi ya. Luar biasa, ini salah satu rukun Islam, yaitu haji ya. Berhaji ke Baitullah bagi yang mampu, man istata'a ilaihi sabila. Lihatlah di sini mungkin ada orang Indonesia, orang Malaysia ya. Di Indonesia pun berbagai macam pulau, suku ya, bahasa. Kemudian ada mungkin orang baratnya, orang Eropanya, dari Turki, bahkan dari Arab Saudi sendiri, bersatu padu ya di satu tempat yang sama, menjaga persatuan, kesatuan, kebersamaan, ukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ilustrasi juga bagaimana motivasi untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat. Syekh Hafizahullah mengatakan fawaid wala taif haula as-surah al-mubarakah. Di antara faidah-faidah yang berharga dari surat Al-Anfal ini adalah yang pertama, wahdatul ummah wa ta'liful qulub la yushtara walau bima fil ardi kulliha wa innama huwa ni'mah wa fadl minallah. Bahwasanya persatuan umat ya, solidaritas umat manusia itu tidak dapat dibeli, tidak dapat digadaikan dengan apapun. Bahkan sekiranya kita membeli ukhuwah persatuan itu dengan apa yang ada di atas langit, dengan apa-apa ya, harta benda, permata, emas dan sebagainya yang ada di muka bumi ini semuanya, maka ukhuwah tersebut, persatuan tersebut tidak bisa dibeli, para hadirin hadirat pemirsa Ruas TV. Karena memang persatuan umat ini merupakan karunia ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat karunia semata hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah mencari asbab, cara-cara bagaimana cara mengokohkan, menjaga, merawat agar persatuan, kesatuan umat ini selalu dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 63 ya. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وألف بين قلوبهم لو أن
أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وألف بين قلوبهم, dan Allah lah yang mempersatukan hati mereka, mempersatukan hati orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuannya. Mulai dari zaman sahabat disatukan hatinya, kebersamaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai zaman sekarang, persatuan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di muka bumi ini, niscaya kita semua tidak bisa mempersatukan hati manusia semuanya dalam satu tujuan, dalam satu hati, dalam satu visi misi. Akan tetapi yang bisa mempersatukan semua itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mempersatukan hati kita. Qulubuna, hati dinamakan hati karena yataqallab, dan Allah lah yang maha mampu untuk mempersatukan hati orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, dulu ya manusia itu secara umum, terutama ya di Madinah antara Aus dan Khazraj itu ada ya. Mereka adalah saling bermusuhan, mereka kebiasaannya saling berperang antara suku. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mulai dari anak cucu Adam yang pertama, Qabil dan Habil ya, sudah ada peperangan. Ada saling bunuh-membunuh ya. Jadi dulunya ini ada kekufuran kepada nikmat Allah. Ya, kasih sayang itu terputus ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan karunia yang namanya nikmat persatuan. Karunia persatuan di antara hati hamba-hambanya, di antara hati orang-orang yang beriman. Maka dengan persatuan tersebut hati kita saling menyayangi, memperhatikan satu dengan yang lainnya. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah penduduk Aus dan Khazraj dulu ya, sebelum datang Islam ke Madinah, mereka adalah selalu berperang, bermusuhan. Maka setelah Islam ini datang, mereka bersaudara, bersatu padu para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dijelaskan dalam Ali Imran ayat 103 bahwasanya persatuan umat tersebut, persaudaraan tersebut adalah bukan karunia biasa-biasa, bukan hal sepele, tapi dia merupakan karunia utama dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ya. Berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'an, dengan sunnah, dengan agama Islam, jami'an semuanya. Apapun ormas kita, apapun partai kita, berpegang teguhlah dengan Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an, pelajari kaji Al-Qur'an, wala tafarraqu. Jangan berpecah belah. Wadhkuru ni'matallah, dan ingatlah nikmat Allah ya. Apa nikmat Allah tersebut? Adalah fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah menjadikan kita, apapun suku kita, bahasa kita ya, pulau kita, kemudian ya negara apapun kita, maka selama kita berada dalam keimanan, semua kita adalah beruhuwah, bersaudara dengan keimanan kita, dengan syahadat kita. Para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya adalah fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Sudahkah kita mensyukuri nikmat persaudaraan ini? Sudahkah kita menjaga nikmat persatuan ini? Nikmat mana lagi? Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kamu dustakan, yang kita dustakan para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berkaca kepada penduduk Indonesia ya. Prosentasi umat Islam di Indonesia itu dalam catatan lembaga statistik mencapai kurang lebih 87% ya. Penduduk Indonesia ini adalah beragama Islam. Nah, apabila terbangun persatuan umat Islam atau ukhuwah Islamiyah, maka insya Allah akan ada 70% ya, 75% masalah persatuan dan kesatuan Indonesia ini akan terselesaikan. Kalau tidak salah kita sudah ada isu ya 4 kali Indonesia ini katanya akan terpecah belah NKRI-nya. Akan ada negara
Sumatera, negara Kalimantan, negara Sulawesi, negara Jawa. Tapi semua itu terbantahkan. Sampai hari ini 2022, 1443, sebentar lagi 1444 Hijriah. Alhamdulillah NKRI ini masih terjaga, terawat, tersyukuri dengan baik. Kuncinya adalah jaga soliditas dan solidaritas kaum muslimin, karena kita sebagai mayoritas, tapi di sisi lain kita pun mempunyai toleransi. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, oleh sebab itu mari kita terus jaga ya persatuan umat ini. Mari kita selalu mengupayakan solidaritas kaum muslimin. Memang ada yang mengatakan, Ustaz, kan berbeda itu indah kan? Lihatlah pelangi, Masya Allah, warna-warni ya, merah, kuning, hijau, enak ya dipandang mata. Iya, berbeda itu indah, tetapi para hadirin hadirat pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru bersatu itu lebih indah lagi. Bersatu itu lebih indah lagi, apatah lagi dan melaksanakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan melaksanakan solat Idul Fitri kita bersama, bersatu di seluruh Indonesia dengan satu waktu ya yang sama. Alhamdulillah. Takbiran di mana-mana menggema, enak indah kedengarannya kelihatan. Dalam Idul Adha juga seperti itu. Maka kunci kesatuan umat itu ada dalam mentaati Allah, adalah mentaati Rasulullah, membaca Al-Quran, baca sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang sahihah. Dan jangan lupa, ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Kunci persatuan juga jangan lupa di sana ada hablum minanas kita. Dalam masalah ketaatan itu adalah mentaati pemerintah yang sah. Apapun ormas kita, apapun ya partai kita, ketika ada pemerintahan yang sah di negeri ini, maka ketika pemerintah menetapkan sebuah hari untuk kebersamaan sya'airillah, di antara syiar Islam terkait dengan Idul Fitri, Idul Adha, maka seyogianya kita mengesampingkan pendapat ijtihad pribadi, kelompok, golongan, tapi kita bersatu padu dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan membahas sedikit tentang kekuatan ukhuwah Islamiyah. Ternyata ukhuwah persatuan itu, persatuan umat itu adalah pondasi kekuatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata para hadirin hadirat pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyapu, misalkan lihat sapu lidi ya, biasa diibaratkan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita menyapu dengan satu lidi saja tidak kuat, itu sampah akan sulit ya terbersihkan. Tapi kalau disatukan itu lidi menjadi 50-100 lidi, akan menjadi kokoh, menjadi kuat. Bahkan kalau dipatahkan juga sulit untuk patah. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kaum muslimin bersatu bisa mengusir penjajah 77 tahun yang lalu ya. Ada arek-arek Surabaya, kemudian dan lain sebagainya ya. Tapi ketika umat Islam ini dipecah belah ya, dengan politik belah bambu gitu seperti itu, atau adu domba ya, maka akan mudah dikalahkan ketika terkotak-kotak. Para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ukhuwah Islamiyah ini persaudaraan Islam merupakan unsur kekuatan di antara tiga kekuatan yang menyebabkan umat Islam ini kokoh di Madinah, kemudian bisa menguasai, memimpin ya hampir sepertiga dunia. Para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan tiga kekuatan, yaitu kekuatan iman dan akidah yang kokoh, kekuatan ukhuwah ikatan hati yang kokoh, dan yang ketiga adalah kekuatan kepemimpinan juga persenjataan yang kokoh. Para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya ini, yang tiga ini tidak boleh dinafikan. Oleh sebab itu eksis umat Islam di atas muka bumi ini kurang dari setengah abad dengan cepat dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan tiga kekuatan tadi. Dan salah satu unsur yang harus dijaga sampai sekarang adalah kekuatan ukhuwah, persaudaraan ya fillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya bagaimana caranya sekarang kita mengembalikan persatuan umat tersebut, mengokohkan soliditas dan solidaritas tersebut. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara caranya adalah kita mengetahui kedudukan ukhuwah dalam Islam. Yang pertama, kita harus meyakini bahwasanya ukhuwah persaudaraan ini adalah persaudaraan itu nikmat
dari Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah Islamiyah ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengetahui bahwasanya ukhuwah Islamiyah ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bisa mempertahankannya dengan baik. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Bahwasanya persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala itu bukan sekedar nikmat biasa-biasa, tapi nikmat yang luar biasa. Yang kedua di antara urgensi ukhuwah Islamiyah juga adalah merupakan pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita jelaskan ya, meskipun kita mengimpakkan seluruh harta benda yang kita miliki untuk mempersatukan si fulan dengan si fulan yang lagi mungkin ya di sana ada permusuhan ya. Kadang-kadang kita tidak bisa menyogoknya. Sudah permusuhan kalian, saya kasih uang 100 juta, kamu 100 juta. Tidak bisa. Tapi semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah, unduru ila man huwa asfala minkum. Di sana ada beberapa negeri kaum muslimin di Suriah dan sebagainya. Ada yang berseteru, bermusuhan, berperang saudara ya. Mereka mau dipecah belah, diadu domba. Oleh sebab itu, kita harus menjauhi yang namanya hoax ya. Berita-berita bohong. Karena berita bohong tersebut bisa menyebabkan saling bunuh-membunuh. Satu lorong dengan lorong yang lain. Satu pulau dengan pulau yang lain. Satu negara dengan negara yang lain. Maka kita harus selalu bertabayun ya, tasabut dengan informasi-informasi yang ada agar valid dan tidak menumbuhkan permusuhan dan peperangan. Perhatian dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara urgensi ukhuwah persaudaraan yang ketiga, bahwasanya ukhuwah tersebut adalah bagian dari kelembutan cinta dan kasih sayang. Kalau kita mau melihat ukhuwah dalam sebuah negara, sebuah negeri, sebuah masyarakat ya, di sebuah perumahan, lihatlah apakah ada terjadi kelembutan, cinta dan kasih sayang di antara mereka. Masalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim. Orang mukmin, orang muslim itu terkenal dengan kelemah lembutannya, dengan kasih sayangnya di antara mereka para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saudara kita ada kesalahan, tapi tidak boleh kita mengatakan mungkin dia akan terus salah seumur hidup sampai dia meninggal dunia. Karena boleh jadi kesalahan tersebut diperbaiki, maka tidak seyogianya kita selalu mentahdir, menyalahkan orang yang membabi buta, seolah-olah saudara kita itu tidak ada kebaikannya. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kullu kulluna itu khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau diibaratkan kaum muslimin seluruh dunia itu ada seperti satu bangunan atau satu anggota tubuh. Kalau mata kita menangis, maka tangan kita mengusap. Dan ketika tangan kita terluka, mata kita menangis. Begitulah perhatian kita terhadap saudara-saudari kita dimanapun berada. Maka kita mulai dengan perhatian, kebersamaan, persaudaraan mulai dari rumah kita, tetangga kita, negeri kita. Perhatikan, mungkin ada yang kelaparan, membutuhkan bantuan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya juga ukhuwah juga merupakan bangunan umat yang kokoh. Maksudnya adalah bangunan maknawi yang sulit dihancurkan. Yang mana bangunan ini adalah dibangun dengan pondasi-pondasi batu bata keimanan. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Satu bangunan itu biasanya ada pondasinya, ada tiangnya, ada batu batanya, ada temboknya, ada kacanya. Kemudian ada pintunya dan ada atapnya. Begitulah kita harus siap diposisikan di mana saja untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat ini, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita menyatukan niat-niat kita, hati-hati kita, jiwa-jiwa kita ya. Karena di antara karakteristik seorang beriman yang baik adalah menjaga ukhuwah. Lihatlah Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min ilpun ma'lufun wala khaira fiman la ya'luf wala yu'laf. Seorang mukmin itu adalah di antara karakteristiknya hidupnya itu rukun. Tidak mudah memfitnah, menyalahkan orang lain. Ya, menjaga lisannya, menjaga tangannya agar tidak menzalimi orang lain. Maka tidak ada kebaikan bagi siapa saja yang tidak hidup rukun dan tidak hidup harmonis. Bahkan setiap hari Senin dan Kamis amalan kita ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan di sana ada amalan-amalan yang ditahan, tidak diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah karena orang tersebut ada adawah, ada permusuhan ya. Kalau di Makassar bombe gitu ya, saling bombean. Melebihi 3 hari. Tidak boleh lebih 3 hari. Segera ucapkan salam. Kita baikan, ikhlaskan ya. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar amalan kita diangkat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disunnahkan puasa Senin Kamis agar kita berada dalam kondisi yang terbaik, yaitu berpuasa. Urgensi yang kelima, ukhuwah itu adalah diikat dengan iman dan takwa. Bukan kita berukhuwah gara-gara kita satu bahasa, satu suku ya, satu pulau, tidak. Tapi ikatan ukhuwah kita adalah ukhuwah imaniyah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Boleh jadi ada saudara kita se-Indonesia ini mungkin dari segi warna kulit para hadirin hadirat pemirsa Roos TV lebih hitam daripada kita. Mohon maaf, mungkin saudara kita di Papua. Tapi boleh jadi ketika mereka mengucapkan syahadatain, mereka menjaga hatinya, mereka menjaga lidahnya, mereka menjaga anggota tubuhnya, boleh jadi kualitas hatinya lebih bening daripada orang yang memiliki kulit ya yang lebih putih daripada mereka. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah qulubuna wa amal. Hati kita yang dilihat oleh Allah, keikhlasan kita, keimanan kita, ketakwaan kita, dan kita praktekkan dengan amal baik, amal soleh. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwah. Innama dalam bahasa Arab itu adalah sigatul hasr, hanya saja ya. Orang-orang yang beriman itu berukhuwah. Jadi ukhuwah itu hanya saja dimiliki oleh orang-orang beriman, dan di antara ciri khas orang beriman itu adalah menjaga ukhuwah persaudaraan. Jadi semakin baik imannya seseorang harusnya berbanding lurus dengan semakin baiknya kualitas persaudaraannya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin egois, bukan semakin merasa benar sendiri. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. So itu seorang mukmin itu pasti bersaudara seyogianya ya, kecuali ya keimanannya adalah keimanan yang dusta, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika kita menjaga pertemanan, persahabatan bukan karena Allah, bukan karena keimanan, ujung-ujungnya adalah permusuhan. Misalkan, kenapa Anda dekat dengan Bapak Fulan, Ibu Fulanah? Karena sering mentraktir misalkan. Jadi kita dekat dengan saudara kita karena punya uang. Ada peribahasa ya, abang banyak uang disayang, tapi abang tidak ada uang ditendang ya. Persaudaraan juga jangan seperti itu. Banyak uang saudara kita dekati, sudah kere tidak ada uangnya, baru kita ganti lagi saudara kita. Akhirnya terjadilah permusuhan dan lain sebagainya. Wal'iyadzubillah. Sebab itu lihatlah, persaudaraan yang hakiki, yang abadi adalah yang menyebabkan persaudaraan kita kebersamaan di akhirat kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ada orang-orang yang dunia ini Masya Allah selalu satu rumah, selalu berdekatan, bahkan bersaudara sedarah, bersaudara seiman. Tapi karena niatnya salah tadi ya, maka pada hari akhirat aduwwun, mereka akan saling menyalahkan, mereka akan saling bermusuhan, mereka akan saling mengkisos, meminta tebusan. Kecuali illal muttaqin, kecuali persaudaraan yang didasari oleh ketakwaan, keimanan. Para hadirin hadirat pemirsa Roos TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di sana juga ada beberapa keutamaan kenapa kita harus berukhuwah. Karena persaudaraan itu bukan sekedar kita dekat dengan seseorang, tapi karena kita ingin mendapatkan pahala, keutamaan, dan ternyata ada efek pengaruh positif di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama, barang siapa yang menginginkan merasakan manisnya iman, ternyata iman itu ada manisnya, ada rasanya. Para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah ukhuwah imaniyah, islamiyah karena Allah Subhanahu wa taala. Kelezatan tersebut bisa dirasakan dengan hati kita, dengan keimanan kita, dengan ketentraman, dengan kekhusyuan dalam ibadah-ibadah kita, dan kita semua itu bisa merasakannya. Makanya ketika seseorang hatinya gersang, hatinya merasa di tengah-tengah kawah, di tengah-tengah kobaran api, maka introspeksilah, apakah ada persaudaraan yang dia putuskan? Apakah dia termasuk orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi, persaudaraannya?
ukhuwahnya para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan 3 kunci untuk merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah jadikanlah Allah dan Rasulnya number 1 dalam kecintaan Anda. Sebelum mencintai yang lain, cintailah Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah cintailah saudara Anda sebagaimana Anda mencintai diri sendiri. Anda menginginkan makanan A, maka berkasihlah kepada saudara Anda juga makanan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah mari kita benci untuk kembali kepada kekafiran, kepada maksiat, sebagaimana kita takut dicampakkan ke dalam api neraka para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang siapa yang berukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala, semua kita akan meninggal. Pada hari kiamat matahari akan didekatkan kurang lebih 1 mil di atas kepala-kepala kita. Maka semua kita akan berkeringat, tidak sampai gosong tapi berkeringat sesuai dengan kualitas dosanya. Ada yang sampai tenggelamkan oleh keringatnya sendiri. Tapi di sana ada yang mendapatkan naungan di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Maka akan diseru pada hari kiamat kelak, dipanggil. Ainal mutahabuna bijalali. Mana katanya? Mana itu orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala karenaku? Maka akan dinaungi pada hari tersebut di mana tidak ada lagi naungan, tidak ada AC, tidak ada kipas angin, tidak ada payung tidak ada atap, kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang saling cinta mencintai, bersatu padu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari kiamat kelak contoh yang lain di antara contoh konkret cinta mencintai karena Allah seperti apa? Ada seseorang yang ingin menziarahi saudaranya di sebuah kampung Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryah ukhra. Kemudian di tengah jalan Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat menjadi seorang manusia untuk bertanya, saudaraku mau kemana kamu? Mau kemana kamu saudaraku? Aina turid? Katanya, saya mau mengunjungi saudara saya di kampung sebelah, kampung tetangga. Apakah ada nikmat dunia yang kamu inginkan dari saudaramu tersebut? Qala la, tidak. Kecuali karena saya mencintai si fulan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apa balasannya? Fa inni Rasulullah ilaika, sungguhnya saya adalah malaikat utusan Allah, diutus kepadamu, dan Allah mengabarkan kamu karena kamu mencintai saudaramu karena Allah pun mencintai kamu. Luar biasa. Jadi kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab tersebut. Kemudian orang-orang yang bersatu padu bercinta karena Allah Subhanahu wa taala, saling sayang menyayangi berukhuwah bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, itu tempat mereka ujung-ujungnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala dan berbagai macam keutamaannya. Lihatlah, di antara ciri-ciri yang berukhuwah itu adalah di antaranya apa? Menziarahi atau menjenguk orang yang sakit. Itu kan ada perhatian dalam hatinya. Mana saudara saya ini sudah 5 hari 3 hari tidak ke masjid, bapak fulan kemana? Mungkin ibu-ibu yang pengajian mana ibu fulanah, ibu hajah fulanah tidak pernah ikut pengajian. Oh, ternyata sakit, terbaring di rumah sakit. Man 'ada maridan, barang siapa yang menjenguk orang sakit. Au zara akhan lahu fillah, atau menziarahi saudaranya karena Allah. Maka nadahu munadin bi antibta wa taba mamsyak, maka sungguhnya di langit ketujuh di sana diseru, beruntunglah, berbahagialah dengan perjalananmu, menjenguk orang sakit, menjenguk saudaramu karena Allah. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan sesungguhnya kamu telah mendapatkan salah satu tempat, sudah di booking tempat di surga Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menjenguk orang yang sakit, menjenguk saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, baik sakit maupun tidak, tapi niatnya dalam hatinya dia cinta karena Allah. Ketika saudaranya tidak ke masjid, dia cari mana saudaraku ini, diajak, ditarik tangannya untuk kembali salat berjamaah dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya lihatlah, inna haulal arsy manabir min nur. Di sekitar arsy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak itu ada mimbar-mimbar terbuat dari cahaya. Di atas mimbar tersebut ada manusia-manusia yang bajunya juga pakaiannya terbuat dari cahaya. Luar biasa Bahkan wujuhuhum nur, wajah mereka juga
dipenuhi dengan cahaya. Laisu bi anbiya. Mereka bukan para nabi. Mereka bukan para syuhada, ya. Maka bahkan para syuhada pun cemburu kepada mereka, ya. Maka bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sifatkan karakteristik mereka, atau siapa mereka? Ternyata mereka adalah al-mutahabuna fillah. Orang-orang kaum mukminin, mukminat di dunia ini yang saling mencintai bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tendensi-tendensi dunia, jabatan, pekerjaan dan sebagainya. Tapi murni 100% karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-muta'akhuna fillah, mutazawirun, bersaudara karena Allah, saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada seseorang yang menziarahi kita ke rumah, yang jangan langsung suudzon berburuk sangka. Mau apa ke sini akhi, ya? Mau makan siang ya? Ya. Jangan seperti itu. Tapi berbaik sangka dulu, karena mereka mungkin mencintai kita karena Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita dan sebagainya. Kemudian bersaudara karena Allah juga adalah merupakan ciri iman yang utama. Iman itu bertingkat-tingkat para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ciri iman kita berkualitas adalah kita menjaga persaudaraan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul ditanya, an afdhalil iman, qal an tuhibba lillah wa tubghid fillah. Ketika kita saling mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, itulah seafdal-afdalnya keimanan kita. Kemudian bagi orang yang saling mencintai karena Allah, bersaudara karena Allah, maka dosanya pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, idal taqa musliman, kalau seorang muslim bertemu seorang muslim, muslimah bertemu dengan seorang muslimah, patasofaha, kemudian mereka bersalaman, ya. Tasofah seperti ini, bersalaman, ya. Ini mungkin sesuatu yang sudah kadang-kadang ditinggalkan, apatah lagi kemarin di masa Covid, ya. Jangankan bersalaman, ya, berdekatan saja sepertinya tidak mau, ya. Tapi sesungguhnya dalam kondisi normal, kita bertemu dengan seorang muslim dimanapun kita berada, kita bersalaman, ya, seperti ini. Maka apa yang terjadi? Maka dosa-dosa mereka itu akan hilang dari kedua tangan mereka, bagaikan berjatuhannya dari pohon. Dan hadis ini adalah hadis riwayat Imam Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman. Kemudian di sana ternyata ada syarat dan hak ukhuwah. Bagaimana kita menjadikan ukhuwah kita ini ukhuwah yang berkualitas? Di sana ada hak, ada syaratnya para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perbaiki niat. Untuk apa kita bersaudara? Yaitu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hak dalam bersaudara adalah harus siap untuk saling menolong dalam keadaan suka maupun duka. Jangan sampai kita siap menolong kalau selalu diberikan imbalan. Wah, kalau saya menolong bapak fulan, ibu fulan, saudara fulan, insya Allah setelah itu akan dikasih imbalan misalkan. Jangan seperti itu. Pokoknya dalam keadaan lapang susah kita tolong. Siap saling menolong. Seperti sekarang misalkan di sebagian wilayah Sulawesi itu terjadi banjir bandang. Maka kalau kita tidak bisa berangkat langsung menolong saudara kita yang kebanjiran, rumahnya, desanya, kampungnya, kita donasikan harta kita meskipun Rp1.000. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah usahanya, bukan nominalnya para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk dakwah misalkan di Ruas TV ada donasi. Tidak dilihat besarnya berapa, tapi sumbangsinya, usahanya untuk mengeksiskan dakwah ini rutin meskipun sedikit itu sangat penting. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bagian dari konsekuensi hak kewajiban ukhuwah imaniyah kita. Kemudian selanjutnya, orang yang berukhuwah itu dilihat dari bagaimana mereka memenuhi hak-hak umum dalam ukhuwah Islamiyah. Jangan mengklaim akhi, tapi ketika diucapkan salam dia memalingkan mukanya, padahal di antara hak standar, ya, minimal sekali ini kita sebagai seorang muslim itu adalah idza laqitahu fasalim alaih. Sebarkan salam, ya. Apapun suku kita, dimanapun kita kajian, apapun partai kita, ormas kita, selama KTP-nya, kalau memang dilihat KTP, ya, muslim, muslimah, ucapkan salam dan jawab salam. Bahkan ketika dia bersin mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan doa yarhamukallah. Kalau sakit, kita juga menjenguknya. Kalau meninggal, kita urus jenazahnya, mulai mandikan, kafani, sholati sampai dikuburkan. Meskipun hukumnya fardu kifayah, kita maksimalkan. Bahkan kalau mengundang kita, ya, undangan misalkan akikah, pernikahannya kita hadiri.
Bahkan kalau mereka meminta nasihat meskipun satu kata, satu ayat, satu hadis, kita berikan nasihat sebagai bentuk kepedulian, bukti ukhuwah imaniyah kita para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mari kita melihat contoh ya. Bil misal yattadhihul maqal. Dalam persaudaraan, menjaga persatuan dan ukhuwah itu ternyata ada contohnya. Yang pertama adalah Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar, suku Aus dan Khazraj ya, sampai mereka bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menggenggam tangan dua orang Muhajirin dan Ansar, kemudian mengatakan bersaudaralah, mengatakan Rasulullah bersaudaralah karena Allah, dua-dua ya, dua orang mempersaudarakan karena Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Sa'ad bin Rabi' dari Ansar dan Abdurrahman bin Auf dari Muhajirin. Namanya Muhajirin, orang meninggalkan kampungnya, harta bendanya, meskipun mungkin kaya, tapi ketika ditinggalkan dia menjadi orang miskin. Maka Abdurrahman bin Auf waktu itu tidak punya apa-apa, dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' yang punya rumah, punya kekayaan, punya uang, bahkan istrinya juga lebih daripada satu. Tapi ternyata pemulihan tersebut diterima oleh kaum Muhajirin dengan keimanan pula. Mereka berani mengimpakkan hartanya, membagi hartanya, rumahnya karena keimanan dan dijawab dengan keimanan. Abdurrahman mengatakan, tahan-tahanlah hartamu itu hartamu, rumahmu, istrimu silahkan jaga. Saya cuma membutuhkan pinjaman uang saja. Tunjukkan di mana pasar. Saya akan berbisnis, saya akan menjadi penjual. Maka Abdurrahman bin Auf setelah pergi ke pasar menjadi salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan kekayaannya, kaya raya ya. Hanya para ulama kita mengatakan 99% ya. Ya, pintu rezeki itu berada dalam tijarah, berada dalam jual beli, berada di pasar. Yang penting syaratnya adalah berjual beli dengan apa? Dengan halal, dengan syar'i, tidak menjalankan riba. Wal iyadu billah. Nah ini Al-Hasyr ayat 8 dan 9 bagaimana ya potret ya persaudaraan yang begitu kokoh antara kaum Muhajirin dan Ansar ya. Kemudian kisah yang kedua adalah kisah 3 sahabat dan seteguk air dalam peperangan Yarmuk. Ikrimah bin Abu Jahal ya. Kemudian di sana ada Ayyash. Kemudian di sana juga ada Suhail ya. Al-Haris ya bin Hisham. Mereka itu berjuang dengan gagah berani. Tapi keduanya ditakdirkan dalam kondisi sakaratul maut setelah berperang melawan ya musuh-musuh Islam. Maka Ikrimah mengisyaratkan mau seteguk air kepada sahabat yang masih kokoh gitu ya. Maka diberikanlah air. Pas mau diminum, dia melihat saudaranya Al-Haris dalam keadaan juga kehausan. Dia menunjuk ya. Menunjukkan, kasih dulu saudaraku itu yang kehausan dan sakaratul maut. Maka dikasih ke Al-Haris. Pas Al-Haris mau minum, lihat saudaranya Ayyash atau Suhail juga dalam keadaan sakaratul maut membutuhkan minum. Katanya tunjuk lagi ke yang ketiga. Itu saudaraku juga membutuhkan air minum. Tapi belum sampai kepada Ayyash, ternyata Ayyashnya sudah meninggal dunia. Akhirnya air minum tersebut diputar kepada Ikrimah. Ternyata Ikrimah juga sudah meninggal dunia. Dikasih ke Al-Haris. Al-Haris juga sudah meninggal dunia. Jadi lihatlah potret sahabat Rasulullah bagaimana menjaga ukhuwah persatuan, persaudaraan, hidup dalam bersaudara karena Allah, dan meninggal pun dalam keadaan isar, menjaga persaudaraannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekarang ya, Masya Allah, jangankan dalam kondisi peperangan, kita antri saja, misalkan di Alfamart atau di supermarket dimanapun ya, kadang-kadang kita langsung ya, istilahnya mengalambungi orang ke depan. Di lampu merah, sudah jelas lampu merah, ini langsung saja diterobos. Kemudian mau melambung orang harus lewat kanan, ini lewat kiri, akhirnya mau bertabrakan ya. Itu bagian dari ukhuwah, bagaimana kita menjaga kesabaran kita dalam mentaati peraturan dengan berukhuwah. Para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ya, sahabat Rasulullah ada yang bernama Masruq. Itu ternyata banyak hutangnya, bukan karena berpoya-poya, karena memang banyak hutang. Ada juga saudaranya yang bernama Haisamah, juga banyak hutang. Tapi karena masuk ini ya, dia mengagungkan persaudaraan, jadi dia sembunyi-sembunyi membayarkan hutangnya Haisamah yang menumpuk tersebut. Dan sebaliknya Haisamah tersebut juga membayarkan hutangnya Masruq secara sembunyi-sembunyi. Jadi dua-duanya hutangnya sudah lunas. Nah, bagaimana sekarang ya? Kita dengan saudara-saudara kita yang sedarah, seibu bapa ya, mungkin punya hutang, pernah kita bayarkan enggak hutang saudara-saudara kita yang seibu seayah?
Kita belum berbicara dengan hutang tetangga kita, hutang teman-teman kita, ya. Mungkin di kantor, mungkin di sekolah. Pernahkah kita membayarkan misalkan bon-bon yang pernah diambil oleh saudara kita di di kantin, misalkan di food court? Ya. Buktikanlah persaudaraan kita mulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, mulai dari diri kita dan mulai dari rumah kita. Ini yang bisa kami sampaikan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita bersaudara karena Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja bisa kami sampaikan para hadirin hadirat pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita jauh di mata, mudah-mudahan dekat di hati, dan persaudaraan kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari saling mendoakan, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Dan sebentar lagi kita akan masuk di tahun yang baru 1444 Hijriah. Mari kita kokohkan ya keimanan kita, amal soleh kita, keilmuan kita, dan juga dakwah kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.